Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai Bias, how are you guys today? Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan ya. Cerita kali ini akan disampaikan, cerita kali ini berasal dari seorang pramugari, sama seperti cerita di sebelumnya, cerita yang ini. Kalian udah pada nonton belum? Nah, kalau cerita kemarin itu berasal dari dalam negeri, sekarang ceritanya berasal dari luar negeri gitu. Jadi ada salah satu seorang pramugari yang tentunya pramugari itu identik dengan kecantikan, tinggi, keren, postur badan bagus, terus selalu dieluk-elukan ya. Itu kalau zamanku banget tuh kalau jadi pramugari itu pasti pertama pasti kaya raya. Yang kedua itu pasti cakep banget ngalahin model gitu ya. Pokoknya cakep deh karena pramugari rata-rata kan pinter juga karena tesnya juga pasti susah banget gitu. Nah, pramugari yang aku mau ceritain ini namanya adalah Angie. Si Angie ini tuh memang udah jadi pramugari udah lama banget, tapi sekarang dia udah retire dan dia tuh udah menikah. Dan suaminya itu adalah ya pacarnya dia yang udah lama sama dia, sampai suaminya itu kadang udah enek banget kalau misalkan si Angie itu suka ngigo di dalam tidurnya tuh kayak daging apa ayam gitu. Suaminya tuh sampai oh my god stop it gitu, you are not stewardess anymore gitu, hello my wife gitu kan. Nah terus si Angie tuh di sini nyeritain juga sih, kata dia tuh terlepas dari pekerjaan dia yang sebagai pramugari, sebenarnya si Angie itu kadang suka parno anak-anaknya. Jadi kemanapun dia pergi emang dia suka parno, misalkan dia ke tempat baru ntar dia suka kayak wah di tempat ini ada apa ya. Terus setiap kali masuk kamar hotel dia selalu ketuk 3 kali tok 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 gitu. Ntar baru dia masuk sambil bilang terima kasih sudah memperbolehkan aku tinggal di sini. Jadi emang itu diajarin sama mamahnya itu harus kayak gitu. Karena menurut dia gini, hotel itu kan adalah empty space ya, yang mungkin tidak dihuni selama berbulan-bulan, dan karena tidak dihuni tentunya akan ada yang mengisi, mungkin itu dari makhluk-makhluk yang entah kasat mata atau apapun jenisnya itu. Dan itu pun menurut dia adalah salah satu alasan kenapa di setiap hotel room itu biasanya ada kitab suci. Pertama adalah untuk menghalau bad spirit dan juga untuk menjaga si penghuni yang manusia menghuni ruangan itu biar tetap merasa secure kayak gitu. Sebagai pramugari di maskapai penerbangan internasional, nah Angie ini tuh sombong dikit nih. Dia bilang, hotel-hotel yang kayak di Las Vegas yang gedenya minta ampun tuh gue udah pernah, katanya gue udah pernah ke situ. Tapi gue pun udah pernah kok ke hotel yang paling kotor, paling nggak layak kayak di aisle-aisle ya, di lorong-lorong kota Glasgow pun gue udah pernah, kata dia kayak gitu kan. Angie keren banget sih. Anyway, dia selalu bilang sih, tapi meskipun mau segede apapun itu ruangan atau segimanapun itu ruangan, sebenarnya kita selalu memutuskan untuk tidur tuh bareng-bareng. Jadi kalau dia ya tidur sama rekan pramugarinya yang lain, karena dia merasa takut sih ya, mau semewah apapun ya kalau takut ya takut, jadi mendingan tidurnya berdua, nggak mau sendiri-sendiri, kata dia kayak gitu. Selain itu si Angie kan memang karena saking panonya ya, dia itu meskipun udah tidur nyenyak nih sama temennya, dia tuh suka overthinking aja. Dia mikir nanti kalau tiba-tiba nih di sini ada kamera tersembunyi gimana ya, kan suka ada tuh ya kamera-kamera tersembunyi gitu, jadi dia suka parno. Terus kalau nggak kamera tersembunyi dia suka mikir kalau nanti aku ke toilet terus tiba-tiba ada pembunuh gitu gimana ya. Atau dia mikir kalau aku ngeliat ke bawah kolong nanti ada hantunya gimana ya. Jadi dia tuh otaknya dipenuhi dengan segala ketakutan keparnoannya, padahal itu belum terbukti. Tapi kalau nggak terbukti ya nggak mungkin aku bikin cerita ini ya guys. Tentunya kalau hal-hal se-ekstrim kayak tiba-tiba ada pembunuh, ada hantu di bawah kolong yang tiba-tiba menerkam, atau nggak di balik jendela tiba-tiba ada monster, tentunya nggak se-ekstrim itu kejadian yang dialami oleh si Angie. Tapi di sini dia membagikan paranormal experience yang membuat dia sampai sekarang pun katanya masih trauma.
Pada suatu hari, Angie ini memang mendapatkan satu jatah terbang ya, tugas lah untuk terbangnya ke London. Nah, di sana dia mendapatkan hotel layover yang memang bagus banget. Jadi, hotelnya itu megah, terang, dan di eh, apa sih tipe kamarnya itu memang tipe kamar yang lumayan besar dengan king size bed gitu, guys. Pokoknya ini penggambaran hotel-hotel orang kaya lah ya, yang bintang 5 ke atas, yang pakai marmer lah, terus jendela-jendela tuh besar-besar gitu. Pokoknya ya gitulah, bagus lah intinya hotelnya kayak gitu. Nah, habis dia turunin barang-barangnya dia di kamar, dia tuh turun ke bawah tuh ke restoran buat makan malam dulu nih sama teman-temannya yang lain. Setelah makan, dia pun kembali ke kamarnya dan mandi karena waktu itu kan udah malam, jadi dia harus mandi dulu sebelum dia mau tidur. Nah, habis mandi, dia itu inisiatif nih untuk bikin English tea ya. Jadi di London, Inggris, makannya atau minumnya Inggris tea gitu. Jadi kayak keren banget, dia pikir ya udah tuh dia ngebrew tehnya kayak ala-ala menikmati semuanya gitu kan. Terus aku udah mandi, aku udah bersih. Kenapa sih? Bentar guys. Siapa ini? Oke. Jadi dia itu abis itu udah rapi, bersih, udah mandi, udah minum teh, tinggal bobo gitu kan. Pas dia sedang menikmati kedamaian dia di dalam tidur, tiba-tiba dia mendengar si termos elektrik itu tuh nggak blebek-blebek begitu, apa sih bilangnya, bubbling drobobobobop gitu kan. Terus dia mikir, perasaan nggak lagi didihin air deh gitu, dia pikir kayak gitu. Akhirnya dia bangun lah buat making sure tadi apa lupa nggak ngeceklekin itu atau apa ya. Ini dia pas dia lihat-lihat lagi, oh udah nih, udah nggak ceklek gitu, jadi nggak akan ngedidihin air nih si kettle-nya. Terus, oh ya udahlah ya, udah aman dan aku tinggal bawa lagi yang cantik. Terus bangun lagi si Angie, tiba-tiba TV di kamarnya itu nyala, kayak loh kok nyala gitu kan. Terus si si acara TV-nya tuh lagi acara variety show dan itu semua lagi ketawa gitu kan. Jadi dia kayak setengah sadar setengah enggak gitu, lagi ngumpulin nyawa, aduh apa gitu. Tapi dia tuh masih mikir, tadi aku naruh remote di mana ya, jangan-jangan pas aku tidur gerak-gerak itu remote-nya kepencet sama badan aku gitu kan. Dia cari di selimut gitu, di mana itu remote, terus kok gak ada ya. Tapi ini udah berisik banget kan TV-nya, ketawa-ketawa, ngejokes. Ini dia bangun aja ke arah TV mau matiin secara manual gitu loh. Pas dia lihat remote TV-nya ada di sebelah TV-nya banget. Jadi gimana caranya itu TV bisa nyala gitu kan. Cuma karena namanya juga orang masih hun-hun ya, masih belum kekumpul nyawanya, masih ngantuk. Dia pikir, oh mungkin ini smart TV kali, TV-nya seperti alarm gitu yang akan membangunkan kamu di jam-jam tertentu gitu. Dia mikirnya masih bagus. Nggak mau ambil pusing ya, karena dia juga masih rada-rada jet lag. Udah dia kembali lagi untuk bobo. Baru beberapa menit dia menikmati dirinya pergi ke surga yang benar-benar menyenangkan. Tiba-tiba di kamar mandi, bangun lagi kan dia. Aduh, apalagi sini kata dia kan. Aku lupa ngapain lagi sih. Ya udahlah, mau gak mau ini harus gerak karena airnya nyala guys. Pas tadi air di wastafel dia pikir, atau air di mana gitu kan. Ya udah akhirnya dia bangun. Terus pas dia lihat air wastafel mati. Air showeran nih kan, jadi ada dua nih, ada bathtub gede, ada showerannya juga gitu. Nah, air di tempat dia mandi tuh yang tadi memang khusus buat mandi ya, yang berdiri itu mati. Tapi yang nyala tuh yang mana? Ternyata yang nyala adalah air yang di bathtub. Padahal dia itu tadi mandinya nggak di bathtub, tapi di tempat mandi showeran yang berdiri itu. Dan dia mikir, kok apa gitu kan? Gua perasaan nggak nyalain deh. Dan tadi juga kalaupun harusnya nyala, harusnya dia ngeh gitu dari awal. Ini tuh dia kayak udah mulai mempertanyakan dan mulai agak-agak merinding, tapi udahlah dia matiin dulu gitu.
seraya dia mematiin itu si keran, kan dia tangannya kena air nih. Dia di sini juga sampai merinding, ya udah dingin kena air. Juga dia merasa merinding karena kayaknya ada yang gak beres di dalam kamar itu. Ya udah, dia keluar dari kamar mandi tapi sambil nyalain lampu-lampu di hotel itu di kamarnya dia. Karena dia pun kayak udah gak ngerasa ngantuk lagi saking kagetnya kan. Ya udah dia pengen lihat nih. Kayak masih denial, aduh ini apaan gitu kan. Terus lihat ini safe ya Gaya kalau gua masih tidur di sini gitu kan. Dia lihat kiri kanan gitu. Karena dia udah merasa kayaknya udah nih, udah selesai hal-hal yang menakutkannya. Ya udah deh, aku matiin lagi deh lampunya gitu biar aku bisa tidur dengan nyenyak. Pas dia udah mau matiin lampu, tiba-tiba kettlenya bubbling lagi. Shhh, gitu. Di situ dia kaget kan, dia buru-buru lari ke kettlenya itu buat langsung matiin power source-nya. Jadi si colokannya mau langsung dia matiin, mau langsung dia tarik. Nah pas dia tarik itu si kettle, tiba-tiba TV-nya dia langsung dong guys, glitch. Terus muncullah variety show yang lagi ketawa-ketawa itu lagi. Dan seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya ya dalam kejadian itu, dia pun langsung keluar dari kamar hotelnya dan ketok-ketok kamar hotel temennya guys. Dia bilang, please let me stay the night. Aku baru aja ngalamin sesuatu hal yang menakutkan di kamar aku. Please aku pengen tidur di sini. Dan temennya pun nggak banyak nanya ataupun kayak ngetawain karena ini very common happen di kalangan mereka. Dan memang secara pramugari dan pramugaranya tuh suka kadang cerita ya di hotel ini gue ngalamin ini, di hotel ini ngalamin ini gitu. Jadi saling understand aja dan udah acceptance banget sama apa yang terjadi. Nah, si Angie ini ya udah tidur di kamar temennya sampai pagi, dan ya pagi itu baru dia berani ke kamarnya untuk ambil barang-barang dan juga siap-siap lalu pergi lagi buat terbang. Kata dia ini adalah salah satu pengalaman yang menakutkan yang dia pernah alami semenjak menjadi pramugari. Jadi sebenarnya masih ada pengalaman-pengalaman lainnya. Cuman karena menurut dia ini yang paling serem, ya inilah yang dia ceritakan. Jadi mungkin yang lain cuma mild-mild aja kali. Terus saran dari si Angie adalah kita harus menghormati tempat di mana kita tinggal, mau dimanapun itu. Jadi selalu ikutin aturannya dan juga selalu sopan santun lah kata dia kayak gitu. Cuma ya pengalaman yang dialamin ini bagi dia tuh udah cukup traumatis, dan sampai sekarang ya sampai dia udah resign jadi pramugari ini tetap menjadi sesuatu hal yang membuat dia tuh parno. Oke guys, sekian itu cerita dari si Angie ya, seorang mantan pramugari mungkin ya. Thank you banget udah sharing ceritanya ke internet. Jadi kita bisa sambil ulas bareng-bareng, dan aku setuju sama pesannya Angie bahwa dimanapun kita berada kita harus sopan dan gak boleh kayak entitled gitu loh, feeling entitled with anything we get gitu loh. Jadi harus ya tetap bersyukur juga gitu dan tetap sopan dan jangan jadi rusuh gak jelas gitu. Semoga Angie juga sama ya kayak Mbak Dian yang kemarin, semoga Angie bisa cepat mengatasi traumanya dan bisa hidup dengan lebih baik kayak gitu kali ya. Oke guys, thank you so much for listening to my story. If you like this video, silahkan pencet tombol like dan juga jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video dari aku, dan email ke sini kalau kalian punya cerita-cerita seram yang mau kalian bagikan. Bye bye.